Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran usul fikih. Yang sudah lalu kita belajar tentang al-amru atau fil amri. Sekarang adalah kebalikannya. Yang dimaksud adalah fin nahyi. Fin nahyi artinya tentang larangan. Kalian bisa buka bukunya As-Sulam halaman 15, paragraf yang kedua. Al-mabasus tsani fin nahyi. Pembahasan kedua tentang nahi atau an-nahyu. An-nahyu lugatan, nahi atau larangan. Menurut bahasa al-man'u sama dengan al-man'u. Artinya identik, yaitu cegahan. Larangan sama dengan cegahan. Wa minhu, karena itu sumiyal aklu, akal disebut nuhyah. Dalam bahasa Arab akal disebut juga nuhyah. Kenapa? Li'annahu yamna'u sahibahu anil wuku'i fima yukhalifu shawaba. Karena akal akan melarang pemilik akal itu terkena kepada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu fitrah manusia. Akalnya akan melarang dia dari melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu sebabnya akal dalam bahasa lain disebut nuhyah, disebut nuhyah. Itu akar katanya sama dengan naha, nuhyah. Nuhyatan artinya akal dalam pemakaian bahasa. Kenapa? Karena akal melarang pemiliknya untuk terkena, mencegah pemiliknya terkena kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, bertentangan dengan kebenaran. Kemudian wasar'a, dan menurut syariat, al-nahyu itu apa? Tolabut tarki. Tolabut tarki. Kalau di dalam perintah tolabul fi'li. Tadi kita katakan kebalikannya tolabut tarki. Tuntutan meninggalkan minal a'la, dari yang lebih tinggi, ilal adna, kepada yang lebih rendah. Jadi an-nahyu itu tolabut tarki. Tolabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan untuk meninggalkan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Cuma bentuk larangan itu, bentuknya, segatnya, bisa dengan kata-kata la nahiyah. La yang melarang. Itu yang baku. Larangan bentuknya la anu, la anu, la anu. Itu namanya la nahiyah. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, bilafdi tahrim. Lafaz tahrim. Tahrim. Innallaha harrama. Itu artinya melarang juga. Tidak dengan kata naha, tidak dengan kata la, tapi haroma. Haroma. Ketika Allah mengharamkan, berarti melarang dengan lafaz haroma. Kemudian berikutnya, lafaz yang digunakan untuk melarang adalah naha. Naha Rasulullah. Nah,
Kita ulang lagi. Pertama dengan kata-kata cegahan, jangan, la, itulah nahiyah. Kemudian tahrim, harroma, atau bentuknya dari kata-kata itu, atau dengan kata naha. Bahasa Arabnya naha. Rasul melarang, berarti larangan. Kemudian Rasul berkata, jangan mencuri, maka juga melarang. Atau harrama ilaikumul maitata, Allah mengharamkan buat kalian bangkai. Itu adalah larangan dalam bentuk kalimatnya atau segatnya litahrim. Atau dengan lafaz halla, artinya la halla, tidak halal. Tidak halal bagi kalian. Apa yang maksud tidak halal? Larangan juga mananya, begitu bentuknya. Atau bentuk yang lain dengan kata-kata sigot perintah tapi bentuknya larangan. Contohnya apa? Zaru. Dalam surat Al-Jumu'ah. Darul bai'a. Daru itu kata perintah, tapi isinya melarang. Maknanya melarang, bentuknya perintah, padahal maksudnya melarang. Kemudian yang berikutnya, larangan bisa jadi bentuknya dengan ancaman. La'ana Rasulullah al-wasilah. Rasul melaknat orang yang menyambung rambut, laki perempuan. Nah, itu adalah larangan. Rasul melaknat orang yang menyambung rambut, berarti menyambung rambut dilarang dengan bentuk kata-kata ancaman. Allah atau Rasul melaknat, itu ancaman. Kata-kata seperti ini maknanya sama. Jadi bentuk larangan tidak saja dengan kata-kata la, jangan, la nahiyah, kadang-kadang dengan kata harroma atau hurrima. Kemudian atau dengan kata naha, itu melarang juga. Atau la yahilu li muslimin, tidak halal, itu juga namanya larangan juga. Kemudian wadarul bai'a, umpamanya di dalam salat, dalam perintah salat Jumat, tinggalkan dagangan, itu sama dengan melarang juga. Kemudian kalau ada ancaman, ketika Rasul mengatakan beliau melaknat orang yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambut, seperti Rasul mengatakan aku melaknat atau Allah melaknat orang yang bertato atau minta ditato, maka ditato itu terlarang walaupun bentuknya bukan la, tapi tidak halal atau naha. Itu bentuk seperti itu namanya bentuk larangan dalam bentuk yang lain, segatnya segat yang lain. Tidak selamanya larangan dalam bentuk la nahiyah bersambung dengan fi'il mudhari, tidak selamanya begitu. Itu dilihat dari bentuknya. Berikutnya adalah, silakan lihat, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Ini kaidah pertama. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Prinsip dasar larangan akibat hukumnya haram. Larangan yang bentuknya macam-macam tadi, bentuknya apapun, maka yang dilarang itu hukumnya haram pada dasarnya. Kaidah pokoknya. Lihat penjelasannya. Li'anal akla, karena akal, yafhamu memahami al-hatma minas sigotil mujarodati, hanya dari bentuknya saja, anil korinati, sebagai indikator bahwa itu haram. Dengan kata-kata dilarang saja dari susunan kalimatnya, itu sudah menggambarkan bahwa yang dilarang itu haram. Sekedar dari bentuknya saja, begitu menurut ahli bahasa. Wadalika itu ya dulu menunjukkan alal hakikoti, kepada hakikat. Ketika sesuatu dilarang, itu sudah bermakna haram. Kenapa? Karena dilarang menunjukkan tidak baik dan merusak.
Wa inna salafa, maka para ulama terdahulu yatadiluna bisi gotin nahyil mujarodati anil koro ini ala tahrimi. Para ulama terdahulu mengambil dalil dari bentuk larangannya saja, maka berkaitan dengan indikator itu menunjukkan haram. Haramnya sesuatu. Haramnya sesuatu kenapa? Karena yang dilarang tentu artinya haram. Jadi al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Pada dasarnya setiap yang dilarang adalah haram. Kenapa? Dari bentuknya sudah menunjukkan bahwa yang dilarang hukumnya haram. Kemudian seperti juga al-amru, kadang-kadang bentuk larangan itu tidak untuk haram. Kadang-kadang digunakan untuk tujuan lain. Ada kalanya bentuk-bentuk larangan itu tujuannya bukan untuk mengharamkan. Kita lihat di buku ada satu li doa, untuk doa, li doa, untuk doa. Contohnya banyak doa yang memakai kata larangan. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami. In nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami keliru, hilaf. Maka kata-kata la di sana tidak berarti haram. Kenapa? Karena dari makhluk kepada kholiknya, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Maka itu artinya doa, walaupun bentuk kalimatnya adalah larangan. La tu'akhidna, itu larangan, la nahi, la nahiyah. Tapi bentuk itu tidak menunjukkan haram. Kenapa? Mustahil, Allah punya hukum diharamkan untuk dilakukan. Kenapa? Karena bentuk larangannya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, berarti adalah permohonan. Yang kedua, lil irsyad. Kedua, lil irsyad, untuk pendidikan, untuk pengajaran, mendidik. Silakan lihat. Lil irsadi. Kedua, bentuk larangan tujuannya bukan mengharamkan tapi mendidik. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 101. La tas'alu an asya'a. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu intubdalakum yang apabila dijelaskan kepada kalian tasukum, akan menyusahkan kalian. Janganlah kalian bertanya yang apabila dijawab menyusahkan kalian. Apakah dilarang bertanya? Janganlah kalian bertanya yang apabila dijawab akan menyusahkan kalian. Itu bukan melarang bertanya, tapi mengajarkan tata cara bertanya, lil irsad. Bertanya jangan menyebabkan jawabannya menyusahkan kalian. Jadi carilah pertanyaan yang mudah untuk dilakukan, untuk merubah perilaku. Jangan bertanya cuma untuk menguji atau menyebabkan sesuatu jadi susah. Seperti yang sering dilakukan oleh Bani Israel. Mereka cerewet, sering bertanya kepada Musa yang pada asalnya untuk menghindari kewajiban. Tapi apa akibatnya? Akibatnya justru menyusahkan mereka. Jadi lil irsad artinya kadang-kadang larangan dalam Quran sedang mengajarkan sesuatu. Kita ulang lagi, contohnya Al-Maidah 101. La tas'alu an asya'a intubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab menyusahkan kalian. Dalil atau ayat itu tidak sedang melarang bertanya. Tapi maksudnya apa? Mengajarkan tata cara bertanya yang baik, tata cara bertanya yang benar. Yang ketiga, litaiis.
Bentuknya larangan maksudnya apa? Litaiis. Apa maksudnya litaiis? Memutus asakan. Sekali lagi, litaiis artinya memutus asakan. Kalian bisa baca contohnya dalam paragraf yang terakhir di bawah. La tadirul yauma. Janganlah kalian membela diri, menyampaikan alasan al yauma pada hari ini. Kapan? Pada hari kiamat. Janganlah kalian membela diri pada masa hari kiamat. Artinya apa? Sia-sia, tidak ada gunanya. Berarti ayat itu memutus asakan. Orang-orang yang berdosa jangan punya pemikiran dan rencana akan bela diri di hadapan Allah. Tidak ada gunanya. Gitu. Kenapa? Karena pada hari itu Allah tidak akan menerima alasan apapun. Kenapa? Kesempatan untuk memperbaiki diri sudah lewat ketika mereka masih di dunia. Ketika mereka sampai ke akhirat, maka kesempatan membela diri sudah tertutup. Itu namanya litaiisme, mutus asakan. Yang keempat, bil i'tinas. Lil i'tinas. Yang nomor 4, lil i'tinas. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kalian bersedih, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita. Pertanyaannya, bolehkah kita bersedih? Apakah ini larangan bersedih? Bukan. La tahzan innallaha ma'ana itu penghiburan. Memberi penghiburan, berbesar hati, tidak usah sedih, tidak usah gelisah, tidak usah takut. Kenapa? Karena Allah akan bersama kita. Seperti yang Nabi sampaikan, Rasulullah SAW ketika mereka bersama Abu Bakar dalam perjalanan hijrah sebelum berangkat ke arah Madinah, keduanya bersembunyi di Guha Saur. Nah, ketika di Guha Saur itulah ketika Rasulullah sudah berbaring, kemudian beliau terbangun karena air mata Abu Bakar mengenai tubuhnya sehingga terbangun. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena musuh sudah sangat dekat. Kaki mereka terlihat. Kalau kaki mereka melihat, mereka pun akan bisa melihat beliau yang sedang bersembunyi. Itu sebabnya Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena khawatir mereka akan ditemukan oleh orang yang mencari mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran sebuah firman yang menghibur. La tahzan, janganlah kalian bersedih, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu bentuk yang keempat. Dan kelima, larangan apa tujuannya? Larangan tujuannya litahdid, untuk ancaman. Seperti dalam keseharian ketika seorang majikan berkata kepada pembantunya, sudah, jangan ikuti aku, jangan taati aku. Kata-kata jangan taati aku itu bukan melarang taat, tapi justru ancaman yang disampaikan oleh sang majikan kepada pembantunya. Ketika sudah terlihat bahwa pembantunya tidak taat lagi, maka dia mengatakan, sudah, la tuti' amri, sudah, jangan ikuti perintahku. Nah, kata-kata seperti itu adalah
ancaman. Bukan sebaiknya dituruti larangannya, tapi justru sebuah ancaman. Kembali lagi, kaidah pertama apa? Al aslu fin nahyi lit tahrimi. Prinsip dasar pokok asal larangan menunjukkan haram. Setiap larangan haram, setiap larangan haram, setiap larangan haram. Untuk tidak jadi haram harus ada dalil lain yang memalingkan dari pengharaman itu. Kemudian kadang-kadang larangan digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Pertama, li doa, untuk doa apabila disampaikan oleh yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Yang kedua, lil irsyad, memberi pelajaran, tuntunan. Seperti tadi sampaikan ketika Allah menyampaikan la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum, itu sedang mengajarkan tata cara bertanya. Kemudian litais, memutus asakan. Contohnya la ta'tadiru yauma, janganlah engkau atau kalian membela diri menyampaikan alasan pada hari kiamat. Kemudian lil i'tinas, menghibur. Contohnya la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian yang kelima, li tahdid, maksudnya apa? Ancaman. Bentuknya larangan tapi maksudnya adalah ancaman. Itu kaidah yang pertama dengan penggunaan dalam tujuan yang lain. Kaidah kedua, al-qaidatu tsaniyatu an-nahyu anis syai'i amrun bididdihi. Kaidah yang kedua, an-nahyu anis syai'i amrun bididdihi. Artinya, larangan atas sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Larangan tentang sesuatu itu adalah perintah untuk kebalikannya. Wa fi ba'dil ibarati, dalam sebagian penggambaran digambarkan anahyu anisai'i, larangan atas sesuatu, amrun bi ahadi addadihi, adalah larangan untuk sebagian kebalikannya. Kenapa? Karena kebalikan boleh jadi seringkali kebalikannya lebih dari satu. Maka arti larangan adalah memerintah kebalikannya apabila kebalikannya lebih dari satu. Li'anna nahya yadulu ala tahrim, karena larangan menunjukkan pada haram. Wa min lawazimit tahrim, dan dari kemestian tahrim, fi'lu ahadin addadi, perbuatan seseorang melakukan kebalikannya. Melakukan kebalikan yang dilarang, itu adalah kemestian, konsekuensinya, lawazimnya. Fa'idha qala, apabila dikatakan la tajlis fil baiti, coba, la tajlis fil baiti, janganlah engkau duduk di rumah. Apa yang diperintah? Kebalikannya. Kebalikannya apa? Tidak duduk di rumah. Di mana? Di luar rumah. Dan luar rumah itu banyak. Maka kebalikannya adalah lebih dari satu. Maka lakukan salah satu dari kebalikannya. Faqad amarahu bil julus, berarti memerintahkan fi ahadi mawadihi, di salah satu tempat. Walam ya'mur bil julusi fi kulliha, tidak berarti mesti duduk di semua kebalikannya. Jangan duduk di rumah. Di mana? Ya di luar rumah, di salah satunya. Luar rumah itu kan banyak, tidak mesti satu persatu duduk yang di luar rumah itu, di salah satunya saja, di salah satu dari kebalikannya. Itu ya an-nahyu anisai'i amrun bi ahadi addadihi.
Larangan tentang sesuatu adalah perintah bagi salah satu kebalikannya. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, an-nahyul mutlaqu yaqtadi dawama yaqtadi dawama an-nahyul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il azminati. An-nahyul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il azminati. Kalian bisa lihat di buku paragraf 2. An-nahyul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il azminati. Artinya larangan yang mutlak, yang tidak terikat, yaqtadi dawama menuntut selamanya, menuntut seterusnya, fi jami'il azminati di semua waktu. Kalau dilarang, kapan berlaku larangan itu? Selamanya. Fi jami'il azminati, di sepanjang waktu. Tidak boleh dilakukan apabila larangannya mutlak. Ketika dilarang tentang sesuatu yang larangannya mutlak, maka dia berlaku untuk selamanya. Li'ananaya ya'tamidul mafsadata. Karena larangan itu mengandung konsekuensi kerusakan, kecelakaan. Larangan mengandung konsekuensi kecelakaan. Wajtinabul mafsadati, dan menjauhi mafsadat, kerusakan, kecelakaan, innama yasulu, hanya akan tercapai idanabaha, apabila menjauhinya daiman, selamanya. Menghindari kerusakan itu bisa terjadi apabila melakukannya selamanya. Jadi larangan bukan berlaku pada waktu itu saja. Larangan akan berlaku selamanya. Kenapa? Tadi sampaikan, sesuatu yang dilarang itu merusak, berbahaya. Untuk menghindari bahaya, kapan meninggalkan bahaya? Selamanya. Akan selamat dari bahaya kalau meninggalkan selamanya. Contoh sederhana, kama idza qulta liwaladika, sebagaimana apabila engkau berkata kepada anakmu, la taqrabil asada, kau jangan mendekati singa. Karena dengan mendekati singa, engkau ada dalam bahaya. Janganlah engkau mendekati singa. Kapan tidak boleh mendekati singa? Pamaksuduka la yasulu ila bitina bihi la iman. Engkau akan selamat, tujuanmu tercapai, selamat dari gangguan singa. Kapan bisa terjadinya? Selamanya. Ketika orang ingin terhindar dari bahaya sesuatu, maka meninggalkannya mesti selamanya. Nanti dalam Quran, dalam hadis, banyak larangan-larangan yang mutlak seperti itu, maka itu harus ditinggalkan selamanya. Tadi digambarkan Rasul melaknat wanita yang menyambung rambut. Kapan dilarang menyambut rambut? Selamanya. Atau Rasul melaknat orang yang bertato. Kapan dilarang bertato? Selamanya. Karena dalam larangan pasti ada mafsadat, akibat buruk yang mesti dihindarkan. Menghindarkan akibat buruk hanya akan bisa selamat dan terjadi apabila ditinggalkan selamanya. Anayul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il ajminati.
Larangan yang bentuknya mutlak menuntut selamanya, meninggalkan selamanya di semua waktunya. Kita ulang lagi, finnahyi tentang larangan. Larangan secara bahasa al-man'u. Al-man'u cegahan, anahyu larangan, identik. Kemudian apa larangan menurut syariat? Tolabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bagaimana bentuk larangan? Secara awal larangan adalah tentu dengan kata la nahiyah. Tapi ternyata dalam keadaan berikutnya tidak selamanya la nahiyah saja, bisa menggunakan lafaz yang lain, bisa menggunakan bentuk-bentuk lain, segat-segat lain. Apa segat yang biasa dipakai melarang? Tahrim menyebut haroma, mengharamkan, maksudnya melarang, atau naha, melarang, atau la yahilu, tidak halal, atau daru, tinggalkan. Ada bentuk perintah tapi maksudnya adalah meninggalkan. Seperti wadaru bai'a. Kemudian larangan dalam bentuk ancaman. Allah melaknat titik-titik. Rasul melaknat titik-titik. Kata-kata melaknat itu sama dengan melarang. Karena bentuknya adalah ancaman. Kemudian kaidah pertama dari larangan apa? Al-aslu fi nahyi lit tahrimi. Prinsip dasar larangan adalah menunjukkan hukum haram. Setiap yang dilarang, haram. Kenapa haram? Karena dilarang. Karena dilarang jadi haram. Itu secara prinsip pokoknya. Ketika akan berpindah ke hukum yang lain, harus ada qarinahnya, harus ada yang memalingkannya. Selama tidak dipalingkan dengan penjelasan yang lain, koordinat indikator lain, maka setiap larangan pada dasarnya adalah haram. Kalau berpindah dari hukum haram ke hukum yang lain, itu harus ada dalil yang memalingkannya. Kemudian kadang-kadang penggunaannya di dalam Al-Quran, bentuk larangan itu tidak selamanya untuk mengharamkan, kadang-kadang untuk doa. Seperti yang kita ucapkan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, dan selanjutnya banyak contoh-contoh kita memohon kepada Allah dijauhkan tentang sesuatu, itu bentuknya larangan, tapi maksudnya itu adalah doa. Yang kedua lil irsyad, melarang, bukan melarang tapi mengajarkan sesuatu. Kemudian litais artinya memutus asakan. Seperti contohnya, jangan engkau membuat alasan membela diri pada hari kiamat. Kenapa? Tidak akan ada gunanya. Berarti memutus asakan. Kemudian berikutnya keempat, dil i'tinas, menghibur. Seperti la tahzan, innallaha ma'ana. Engkau tidak usah bersedih. Kenapa? Tuhan atau Allah bersama kita. Kata-kata la tahzan tidak menunjukkan dilarang sedih, tapi justru untuk menghibur, tidak usah sedih. Kemudian litahdid, untuk ancaman, seperti ucapan seorang kepada anaknya atau pembantunya, sudah, jangan ikuti perintahku. Nah, itu artinya adalah ancaman. Berikutnya kaidah kedua, anahyu anisai'i amrun bididihi. Larangan tentang sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Kalau Allah melarang merusak, berarti kita diperintah membangun. Begitu. Kemudian yang ketiga, anahyul mutlaku yaqtadi dawama fi jami'il ajminati. Kalau bentuk larangannya mutlak, itu menuntut selamanya, ditinggalkan selamanya, fi jami'il ajminati, di semua waktunya. Kenapa? Karena yang dilarang itu mengandung bahaya. Berarti meninggalkannya menghindarkan diri dari bahaya. Kapan kita terhindar dari bahaya? Ketika menjauhi yang dilarang selamanya. Supaya kita terjamin dari terhindar dari bahaya yang dilarang itu. Maka meninggalkan yang dilarang bukan ketika dilarang saja, selamanya harus dijauhi. Banyak contoh mengenai itu. Dilarang berjudi, dilarang merusak, dilarang mencuri. Kapan? Selamanya tidak boleh. Nah, itu namanya anahyul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il adminati. Barangkali itu untuk bagian pertama.
tentang an-nahyu atau fi nahyi. Insyaallah untuk berikutnya kita akan membahas an-nahyu atau fi nahyi dalam bagian yang kedua. Sekian, mudah-mudahan selamanya kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, kemampuan untuk mengikuti proses belajar dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemampuan kalian untuk menambah ilmu dan menangkap makna dan hikmah yang disampaikan dalam cara belajar seperti ini, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.